Halo teman-teman, kita mau sharing lagi hari ini tentang mengintegrasikan GCP Compute Engine ke Denox. Jadi buat yang beli VPS-nya atau virtual machine-nya di GCP gitu ya. Jadi kita mau sharing detailsnya gimana mengintegrasikan GCP virtual machine sampai deployment aplikasinya dan bisa diintegrasiin dengan domain yang kita punya. Oke, kita langsung create aja. Terus nunggu dulu proses creation GCP projectnya. Oke, udah jadi, kita switch ke project barunya. Jadi pertama kali yang kita butuhin itu adalah bikin service account untuk nanti di registerin di Denox. Kita langsung bikin aja service accountnya. Jadi kita pakai compute admin dulu biar service account ini punya full access tanpa ada kendala gitu ya. Ini optional aja, kita bisa lanjut. Nah, ini yang paling penting. Tadi kan permission udah punya akses ke compute admin. Terus kemudian kita bikin key di sini. Pilih yang JSON buat. Nah, ini kita download. Oke, kita masukin aja di sini. Setelah tadi bikin service account, kita aktifin Compute Engine API. Nah, sekarang API-nya udah aktif. Kita buka VPC-nya. Kita cek di bagian firewall. Untuk kebutuhan kita yang mau melakukan expose aplikasi HTTP, jadi kita butuh menambahkan rules baru untuk memperbolehkan traffic masuk HTTP dan HTTPS, yaitu di port 443 dan 80 dari semua IP source ke semua tipe instance yang di dalam network itu. Nah, ini artinya semua HTTP ini priority-nya lebih tinggi dibanding yang lain, di mana semua traffic ke port 80 dan 443 diperbolehkan masuk gitu ya. Oke, dua kebutuhan tadi udah kita penuhi, yaitu membuat service account dan yang kedua menambahkan peraturan untuk memperbolehkan traffic masuk ke HTTP. Kita langsung aja masuk ke Denox. Kita tambahin lagi cloud account, connect account. Kita pilih GCP provider, masukin file JSON yang tadi udah kita buat dari service account keys-nya. Oke, kita langsung buat aja. Pilih instance setup, kemudian pilih provider GCP, terus pilih cloud project-nya, pilih SSH key yang mau kita pakai, kita pilih regionnya, kita pilih yang Southeast Asia 1, ini di Singapura. Kemudian pilih zone, kemudian subnetwork yang kita setup tadi, ini masih default. Yang kita allow port 80 dan 443. Terus kemudian kita kasih nama VM name-nya. Terus mesin type-nya kita pilih yang paling murah. Di type mesin yang paling murah di GCP itu di E2. Usernya ini. Kita langsung create aja. Kita tunggu progresnya di sini sampai resource-nya berhasil kebuat ya. Nah, ini resource-nya udah selesai dibuat. Kita langsung masuk aja ke dalamnya. Kita coba cek dulu functionality-nya. Seperti misalkan service,
kemudian file manager, terus users yang eksis di dalam mesinnya, terus yang terakhir network yang aktif portnya gitu ya. Oke, kita mau pakai resource ini untuk nge-hosting aplikasi kita. Terus kemudian agar aplikasi kita bisa diakses lewat domain gitu ya. Hanya dengan compute engine di GCP, nggak lewat load balancer-nya GCP. Kita punya dua domain di sini, kita mau pakai terpusat.me untuk mengekspos aplikasi kita. Oke. Jadi untuk mempersingkat prosesnya kita mau pakai aplikasi Golang example aja. Oke, kita langsung masuk aja ke creation aplikasinya. Kita connect ke repositorinya di dpanel ID. Continue. Kita pilih resource-nya. Kita coba install untuk versi 2.4.0. Kita save, udah checklist. Kemudian kita bisa continue. Kita kasih nama aplikasinya Golang GCP Compute Engine. Kita lihat dulu di file build-nya. Itu kita pakai build, oke bener. Terus kemudian runtime script-nya kita pakai start. Portnya biarin aja random. Kita continue. env build sama env runtime-nya kita belum butuh. Kita continue dulu. Ini preview-nya, kita bisa review dulu. Ini portnya ya. Oke, kita deploy. Oke, aplikasinya udah progress. Kita coba masuk dulu ke dalam. Ini log aplikasi build-nya, building go application. Coba kita validasi dulu nih. Karena si GCP tadi nggak melakukan expose port ini, jadi kita nggak akan bisa akses ya. Jadi port ini nggak akan bisa diakses harusnya. Kita cobain aja. Misalkan kita buka portnya. Nah ini enaknya kalau di provider kayak GCP atau AWS, jadi mereka udah punya security controller di bagian network untuk melakukan pengaturan traffic gitu ya. Jadi VM-nya nggak kerja berat sebenarnya, karena udah dicegah di depannya gitu. Ini karena port yang di sini juga nggak ada 80 dan 443, otomatis berarti kita perlu melakukan instalasi load balancer di sini. Kita stop dulu yang di sini. Kita install dulu load balancer. Di sini adanya KD server ya pakainya. Nah, ini dia udah mulai instalasi KD server ke mesin di GCP-nya. Kita bisa sambil monitor juga di sini. Kalau misalkan nanti udah selesai instalasinya, portnya udah terbuka atau belum. Nah, ini proses instalasi web servernya juga udah selesai. Kita coba validasi dulu. Harusnya portnya udah nyala di 80. Kita coba buka di port 80-nya udah kebuka belum. Nah, sekarang port 80-nya udah bisa diakses dari eksternal. Bener-bener cuma port 80 aja yang kebuka. Jadi kalau teman-teman melakukan instalasi Postgres, Mongo, Maria, Redis gitu ya ke VM itu, dia akan tetap aman, nggak akan bisa dibuka dari public IP-nya walaupun dia punya public IP gitu. Oke, kan ini udah kebuka. Sekarang kita bikin load balancer untuk mengekspos aplikasi Golang kita ke eksternal. Kita continue. Status SSL enable. Terus kemudian kita mau proxy semua path ke aplikasi Golang GCP.
Oke, domainnya sekarang udah ready. Coba kita buka dulu domainnya. Nah, jadi aplikasi Golengnya kebuka hanya lewat domain aja, tanpa kita perlu bersusah payah melakukan pengaturan firewall di VM-nya. Itu lebih enaknya kalau kita pakai provider seperti GCP dan AWS. Nah, kemudian kita bisa cek di sini apakah ada log yang masuk misalkan. Nah, ini untuk di load balancernya kita bisa lihat ada traffic yang masuk yang kita akses tadi. Oke, kurang lebih kayak gitu gambarannya gimana kita bikin resource di GCP, terus kemudian melakukan manajemennya di Denox. Jadi kalau misalkan udah selesai melakukan testing, terus kemudian harganya tidak sesuai dengan kantong, ya kita bisa pindah provider dengan mudah gitu ya. Itu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.